Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Sparta. Kami dari kelompok 1 malam ini ingin menjelaskan tentang teknologi dan risiko operasional lainnya. Saya Andi Audi Nur Alifa dengan NIM 202012111058. Saya Elizabeth Felicia dengan NIM 202011321032. Saya Mikaela Revelin Sutedi dengan NIM 2020-1211-041. Saya Nauskar Kirana dengan NIM 2020-1211-039. Saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043. Next. Di sini ada table of content, yaitu yang pertama ada pendahuluan, apa saja sumber risiko operasional, inovasi teknologi dan profitabilitas, dampak teknologi terhadap produksi jasa keuangan grosir dan eceran, pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan biaya, teknologi dan evolusi sistem pembayaran, risiko operasional lainnya, dan juga ada isu peraturan dan risiko teknologi dan operasional. Next. Yang pertama itu ada pendahuluan. Bab 7 sampai dengan bab 16 berkonsentrasi pada risiko keuangan yang muncul ketika LK menjalankan fungsi transformasi aset dan atau perantara mereka di dalam ataupun di luar neraca. Namun, risiko finansial hanyalah salah satu bagian dari profil risiko LK modern. Seperti korporasi biasa, LK memiliki sisi nyata atau produksi dalam operasinya yang menghasilkan pengembalian dan risiko tambahan. Bab ini berfokus pada satu, faktor-faktor yang berdampak pada pengembalian operasional dan risiko LK dengan penekanan pada teknologi. Dan yang kedua, ada pentingnya pengelolaan dan pengendalian yang optimal atas tenaga kerja, modal, dan sumber input lainnya, serta biayanya. Secara khusus, LK yang dikelola dengan baik dapat menggunakan penghematan biaya operasional untuk meningkatkan laba dan dengan demikian mengurangi kemungkinan kebangkrutan. Next. Inti dari proses pengambilan keputusan LK adalah biaya input atau faktor yang digunakan untuk menghasilkan layanan baik di dalam maupun di luar neraca. Dua faktor penting adalah tenaga kerja seperti teller, petugas kredit, dan modal, yaitu gedung, mesin, dan juga furnitur. Penting untuk manajemen yang efisien dan kombinasi dari input ini yang menghasilkan output keuangan dengan biaya terendah
adalah teknologi. Inovasi teknologi telah menjadi perhatian utama LK dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 1980-an, bank, perusahaan asuransi, dan juga perusahaan investasi telah berupaya meningkatkan efisiensi operasional dengan investasi besar dalam komunikasi internal dan eksternal, komputer dan infrastruktur teknologi yang diperluas. Teknologi komunikasi internet dan seluler memiliki pengaruh besar pada layanan keuangan. Teknologi ini lebih dari sekadar saluran distribusi baru. Mereka adalah cara yang sama sekali berbeda dalam menyediakan layanan keuangan. Memang, perusahaan jasa keuangan global seperti Citigroup beroperasi di lebih dari 100 negara yang terhubung secara real-time dengan sistem satelit milik sendiri. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Next. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Risiko operasional sebagian terkait dengan risiko teknologi dan dapat muncul ketika teknologi yang ada tidak berfungsi atau sistem pendukung back office rusak. Selanjutnya, sistem pendukung back office menggabungkan tenaga kerja dan teknologi untuk memberikan izin, penyelesaian, dan layanan lainnya untuk mendukung transaksi on dan off balance sheet yang mendasari LK. Next. Menurut Hitachi Data Systems, kegagalan sistem back office biasanya terjadi 4 kali per tahun di rata-rata perusahaan. Waktu pemulihan dari kegagalan sistem rata-rata 12 jam. Serangan teroris di World Trade Center dan Pentagon menciptakan kegagalan sistem back office dengan besaran yang tidak terduga. Misalnya, lebih dari seminggu setelah serangan, Bank of New York masih mengalami masalah dengan beberapa komunikasi penting tautan seperti hubungannya dengan Government Securities Clearing Corporation, bagian sentral dari pasar obligasi pemerintah. Meskipun perdagangan akhirnya diposting, klien Bank of New York tidak diberi laporan seketika tentang posisi mereka. Baru-baru ini, pada tanggal 6 Mei 2010, LK melihat perubahan besar dalam nilai pasar dari
portofolio investasi mereka karena pasar keuangan mengalami penurunan harga yang singkat namun parah. Turunan 998 poin, lebih dari 5% dalam hitungan menit, hanya untuk pulih beberapa saat kemudian. Lalu pada tanggal 21 April 2015, 5 tahun setelah insiden tersebut, Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) menuduh seorang pedagang berjangka frekuensi tinggi di Inggris Raya, Navinder Singh Sarao, dengan memanipulasi pasar saham secara ilegal. Menurut DOJ, Tuan Sarao menggunakan program perdagangan otomatis untuk memanipulasi pasar untuk E-mini S, dan kontrak berjangka P500 E-minis di Chicago Mercantile Exchange atau CME. Next. Tepat sebelum flash crash, dia menempatkan ribuan pesanan untuk E-minis yang rencananya akan dia batalkan nanti. Tuan Sarao diduga menggunakan bentuk spoofing di mana seorang pedagang menempatkan banyak pesanan palsu yang tidak ingin dieksekusi oleh pedagang tersebut. Perintah palsu ini dapat memanipulasi harga dengan mengelabui peserta perdagangan lain agar percaya secara salah bahwa ada peningkatan penawaran atau permintaan untuk suatu sekuritas. Pesanan berjumlah sekitar 200 juta US dollar, taruhan bahwa pasar akan jatuh dan diganti atau dimodifikasi 19.000 kali sebelum dibatalkan. Investigasi Commodity Futures Trading Commission atau CFTC menyimpulkan bahwa Tuan Sarao setidaknya secara signifikan bertanggung jawab atas ketidakseimbangan pesanan di pasar derivatif yang mempengaruhi pasar saham dan memperburuk flash crash. Spoofing sekarang dilarang. Next. Seperti yang sudah jelas, risiko teknologi dan operasional terkait erat dan dalam beberapa tahun terakhir telah menimbulkan kekhawatiran besar bagi manajer dan regulator FI. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko teknologi dan operasionalnya. Federal Reserve mendefinisikan risiko operasional sebagai risiko yang timbul dari potensi sistem informasi yang tidak memadai, masalah operasional, pelanggaran dalam kontrol internal, penipuan, atau bencana tak terduga yang akan mengakibatkan kerugian tak terduga juga. Bank for International Settlements atau BIS, organisasi utama I-Bank sentral di ekonomi utama dunia, telah mendefinisikan risiko operasional termasuk risiko teknologi sebagai risiko kerugian akibat proses internal yang tidak memadai atau gagal, orang dan sistem atau dari peristiwa eksternal.
Sejumlah LK menambahkan risiko reputasi dan risiko strategis. Misalnya karena kegagalan merger sebagai bagian dari definisi risiko operasional yang lebih luas. Memang, risiko operasional menjadi begitu signifikan. BIS menyatakan bahwa mulai tahun 2006, bank harus dibuat untuk menahan modal dari kerugian akibat risiko ini. Next. Apa saja sumber risiko operasional? Next. Mengontrol dan mengurangi risiko operasional meningkatkan efisiensi operasional FI. Seperti yang terlihat pada bagian berikut, peningkatan efisiensi operasional mengarah pada peningkatan laba bersih, pengembalian aset, dan juga ukuran kuantitatif lain dari kinerja LK. Namun, seperti yang kita lihat di sepanjang bab ini, risiko operasional jauh lebih tidak nyata dan seringkali sulit untuk diukur. Setidaknya ada 5 sumber risiko operasional. Yang pertama itu ada teknologi, misalnya kegagalan teknologi dan sistem yang memburuk. Yang kedua ada karyawan, misalnya kesalahan manusia dan penipuan internal. Yang ketiga ada hubungan pelanggan, misalnya perselisihan kontrak. Yang keempat ada aset modal, misalnya kehancuran karena kebakaran atau bencana lainnya. Dan yang terakhir ada eksternal, misalnya penipuan eksternal. Next. Item 1 sampai 4 dapat dikontrol secara internal untuk FI. Sementara di item kelima adalah eksternal. Risiko jenis kejadian yang relatif tidak dapat dikontrol untuk FI. Contoh bagus dari risiko operasional internal item kedua adalah Bernie Madoff yang kehilangan dana klien sebesar 60 miliar US dollar sebagian dari skema Ponzi raksasa. Penipuan terbesar yang pernah dilakukan oleh seorang individu. Madoff mengaku bersalah atas 11 tuduhan penipuan dalam operasi bisnis dana lindung nilai. Madoff Investment Securities. Pada musim panas tahun 2009, Madoff dijatuhi hukuman 150 tahun penjara dengan ganti rugi sebesar 170 miliar US dollar. Contoh lain yang lebih baru dari risiko operasional internal adalah Barclays PLC yang mengaku dalam banyak kesempatan selama periode 4 tahun antara tahun 2005 dan tahun 2009 memanipulasi dan membuat laporan palsu mengenai LIBOR untuk menguntungkan posisi perdagangan derivatifnya. Next. Barclays membuat laporan LIBOR palsu atas arahan anggota manajemen senior untuk melindungi reputasinya selama krisis keuangan global. Selain itu, upaya untuk memanipulasi LIBOR, termasuk pedagang Barclays, meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebesar 455 juta US dollar, menghentikan dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBOR-nya.
Selanjutnya ada eksekutif senior dari pedagang yang terlibat dengan manipulasi tersebut mengundurkan diri atau diskors dan menghadapi tuntutan pidana. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang bear case yang meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Next. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebesar 455 juta US dollar, menghentikan dan berhenti dari pelanggaran lebih lanjut seperti yang dituduhkan, dan mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan integritas dan keandalan pengajuan LIBOR-nya. Upaya untuk memanipulasi LIBOR termasuk pedagang, Barclays meminta bank lain untuk membantu memanipulasi suku bunga acuan global. Sebagai akibat dari tindakan tersebut, Barclays diperintahkan untuk membayar denda sebesar 455 juta. Kok berkali-kali nih? Next. Ini udah dibaca. Maaf. Oh, udah. Selanjutnya akan dibaca oleh Kak Feli. Selanjutnya tentang inovasi teknologi dan profitabilitas. Next. Teknologi penting karena investasi teknologi yang dipilih dengan baik memiliki potensi untuk meningkatkan margin bunga bersih LK atau perbedaan antara pendapatan bunga dan beban bunga dan pendapatan non bunga bersih. Oleh karena itu, teknologi dapat secara langsung meningkatkan profitabilitas. Yang semakin penting bagi profitabilitas dan resiko LK modern adalah item teknologi. Didefinisikan secara luas, teknologi termasuk komputer, sistem komunikasi visual dan audio, dan teknologi informasi lainnya, atau IT. Next. 1. Pendapatan bunga dapat meningkat jika FI menjual lebih banyak layanan keuangan akibat perkembangan teknologi. Ini mungkin termasuk penjualan silang produk keuangan dengan membuat komputer mengidentifikasi pelanggan dan kemudian memiliki produk. Layanan keuangan telemarketing FI seperti asuransi jiwa dan produk bank secara langsung melalui internet. Selain itu, janji tambahan pendapatan dari investasi teknologi mendorong peningkatan laju inovasi produk baru dan mendukung peningkatan kualitas layanan dan kenyamanan. Banyak LK menggunakan upaya teknologi tinggi untuk menentukan bagaimana mereka dapat menjangkau lebih banyak pelanggan dengan lebih banyak produk. Saat jalur pemasaran diidentifikasi dan ditentukan, ide produk baru muncul yang semakin meningkatkan kegunaan produk FI bagi pelanggan. 2. Beban bunga dapat dikurangi jika akses ke pasar untuk kewajiban secara langsung tergantung pada kemampuan teknologi FI. Misalnya, Fedwire dan CHIPS, dua sistem transfer kawat yang akan dibahas nanti di bab ini, menghubungkan pasar peminjam antar bank domestik dan internasional. Mereka didasarkan pada sistem jaringan komputer yang saling terkait. Selain itu, kemampuan FI untuk memulai dan menjual kertas komersial semakin didorong oleh komputer. Dengan demikian, kegagalan untuk berinvestasi dalam teknologi yang tepat dapat mengunci LK dari pasar pendanaan dengan biaya lebih rendah. 3. Penghasilan lain meningkat ketika biaya untuk layanan FI, terutama yang berasal dari luar
kegiatan neraca terkait dengan kualitas teknologi FI. Misalnya, letter of credit sekarang umumnya dibuat secara elektronik oleh pelanggan. Swap, cap, opsi, dan turunan kompleks lainnya biasanya diperdagangkan, dilacak, dan dinilai menggunakan komputer dan algoritma investasi pada teknologi informasi yang sesuai. Selanjutnya, teknologi baru telah menghasilkan evolusi sistem pembayaran AS dan internasional yang telah meningkatkan jumlah pendapatan biaya atau pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional atau pendapatan bunga ditambah pendapatan non-bunga untuk FI. Misalnya, mengacu pada pendapatan non-bunga sebagai persentase dari total pendapatan operasional. Keempat, ada biaya non-bunga dapat dikurangi jika pengumpulan dan penyimpanan pelanggan, informasi publik, serta pemrosesan dan penyelesaian berbagai produk keuangan berbasis komputer daripada berbasis kertas. Hal ini terutama berlaku untuk aktivitas back office terkait keamanan. Pembahasan sebelumnya menetapkan bahwa teknologi memiliki potensi untuk secara langsung mempengaruhi semua bidang penghasil laba LK. Pembahasan berikutnya berfokus pada beberapa produk berbasis teknologi tertentu yang ditemukan di lembaga keuangan retail dan grosir. Next. Dampak teknologi terhadap produksi jasa keuangan grosir dan eceran. Next. Layanan keuangan grosir. Mungkin area terpenting di mana teknologi berdampak pada layanan pelanggan grosir atau korporat adalah kemampuan LK untuk menyediakan manajemen kas atau layanan modal kerja. Layanan manajemen kas mencakup layanan yang dirancang untuk mengumpulkan, mencairkan, dan mentransfer dana pada basis lokal, regional, nasional, atau internasional, dan untuk memberikan informasi tentang lokasi dan status dana tersebut. Kebutuhan layanan manajemen kas sebagian besar dihasilkan dari pengakuan perusahaan bahwa kelebihan saldo kas mengakibatkan biaya peluang yang signifikan karena bunga yang hilang. Kedua, kebutuhan perusahaan untuk mengetahui posisi kas atau modal kerja secara real time. Baru-baru ini LK telah menggunakan investasi teknologi mereka sendiri untuk membantu pelanggan korporat meningkatkan efisiensi dengan menggabungkan teknologi ke dalam bisnis mereka. Next. Layanan keuangan grosir dapat terlihat dari beberapa di beberapa nomor berikut, seperti akun pengeluaran terkendali, fitur akun yang dibuat di pagi hampir semua pembayaran harus dilakukan oleh pelanggan pada hari tertentu. FI memberitahu klien korporat tentang total dana yang diperlukan untuk memenuhi pencairan dan transfer klien mentransfer jumlah yang diperlukan. Kedua, rekonsiliasi akun, sebuah fitur pemeriksaan yang mencatat mana dari perusahaan cek yang telah dibayar oleh FI. Ketiga, kotak kunci grosir dan elektronik. Layanan pengumpulan terpusat atau online untuk pembayaran perusahaan yang digunakan untuk mengurangi keterlambatan dalam clearing cek atau mengambang. Dalam pengaturan kotak kunci yang khas, FI lokal memasang kotak kunci di kantor pos untuk klien korporat yang berlokasi di luar area. Pelanggan lokal mengirimkan pembayaran ke kotak penyimpanan daripada ke kantor pusat perusahaan di luar kota. 4. Konsentrasi dana.
mengalihkan dana dari rekening di sejumlah besar LK atau cabang ke beberapa akun terpusat di satu FI. 5. Transfer dana elektronik, termasuk pembayaran semacam melalui CHIPS atau Fedwire, pembayaran gaji atau dividen otomatis melalui lembaga clearing otomatis. 6. Layanan setoran cek. Encoding mendukung microfilming dan penanganan customers lain-lainnya. 7. Inisiasi surat kredit secara elektronik. Memungkinkan pelanggan dalam jaringan untuk mengakses FI komputer untuk memulai letter of credit. 8. Perangkat lunak manajemen keuangan. Memungkinkan manajemen yang efisien dari banyak arus portofolio rensi dan sekuritas untuk tujuan perdagangan dan investasi. 9. Pertukaran data elektronik, pertukaran informasi terstruktur dari satu aplikasi komputer ke aplikasi lainnya. 10. Penagihan elektronik, menyediakan layanan presentasi dan penagihan untuk perusahaan yang mengirimkan sejumlah besar tagihan berulang. 11. Verifikasi identitas, yaitu dengan menggunakan teknologi enkripsi, LK mengesahkan identitas pemegang rekening mereka sendiri. 12. Bantuan untuk usaha kecil masuk ke e-commerce. Membantu perusahaan kecil dalam menyiapkan infrastruktur, situs web interaktif, dan kemampuan pembayaran untuk terlibat dalam e-commerce niaga. 13. Teknologi menghadapi pelanggan online. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis FI menjangkau pelanggan mereka secara lebih individual dan efisien di saluran online. 14. Komputasi awan. Teknologi yang memungkinkan klien bisnis untuk masuk ke FI menyediakan layanan berbasis web yang mengghosting semua perangkat lunak yang dibutuhkan klien bisnis. 15. Fasilitas bisnis ke bisnis e-commerce. Beberapa LK terbesar telah mulai menawarkan teknologi untuk perdagangan bisnis ke bisnis elektronik kepada perusahaan. Next. Layanan keuangan retail. Pelanggan retail menuntut efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi keuangan mereka. Hanya menggunakan cek atau memegang uang tunai seringkali lebih mahal dan memakan waktu daripada menggunakan teknologi pembayaran elektronik berorientasi retail dan internet. Selanjutnya, perdagangan sekuritas semakin bergerak menuju platform elektronik yang tidak terikat pada lokasi tertentu. Jaringan perdagangan elektronik telah menurunkan biaya perdagangan dan memungkinkan penentuan harga yang lebih baik. Misalnya, dengan sekali klik, komputasi awan berbeda dari hosting tradisional karena dijual sesuai permintaan daripada diatur sebelumnya. Ini bervariasi karena klien bisnis menggunakan layanan sesedikit atau sebanyak yang dibutuhkan pada waktu tertentu, dan layanan sepenuhnya dikelola oleh FI, sehingga klien bisnis hanya memerlukan komputer dan akses internet untuk mengakses cloud. Next. Beberapa inovasi produk pelanggan retail yang paling penting, yaitu ATM, anjungan tunai mandiri, kartu debit point of sales, debit atau kredit yang diotorisasi sebelumnya, kartu pintar, perbankan online, perbankan seluler, perbankan tablet, situs media sosial FI, integrasi saluran online, offline, dan seluler, layanan perencanaan keuangan, pinjaman seluler mikro instan, dan program loyalitas. Next. Persyaratan teknologi lanjutan. Layanan yang baru saja disebutkan membutuhkan LK untuk terus memperbarui dan mengintegrasikan infrastruktur teknologinya. Beberapa kemajuan teknologi khusus yang harus dihadapi LK meliputi 1. Integrasi teknologi online, offline, dan seluler, penyediaan informasi bisnis multi-channel yang terintegrasi, 3. Komputasi awan, 4. Peningkatan ketergantungan pada pusat pesan untuk menggantikan komunikasi email, 5. Teknologi yang digunakan untuk masalah keamanan, 6. Pencadangan data dan pemulihan bencana. Next.
pengaruh teknologi terhadap pendapatan dan biaya. Next. Kemajuan teknologi memungkinkan LK untuk menawarkan produk tersebut kepada pelanggannya dan berpotensi memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Investasi sumber daya dalam banyak produk ini beresiko bagaimanapun karena inovasi produk mungkin gagal untuk menarik bisnis yang cukup relatif terhadap pengeluaran kas awal dan biaya masa depan terkait dengan investasi ini setelah mereka berada di tempat. Dalam terminologi keuangan, sejumlah inovasi produk berbasis teknologi bisa jadi negatif. Proyek nilai sekarang bersih karena ketidakpastian atas pendapatan dan biaya, dan seberapa cepat saingan akan meniru atau menyalin inovasi apapun. Faktor lainnya adalah konflik keagenan, di mana manajer melakukan investasi berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan ukuran LK. Next, dilanjutkan oleh Reva. Lebih dari sekedar kebetulan bahwa layanan manajemen kas tidak menarik pelanggan di Eropa seperti yang mereka miliki di Amerika Serikat. Salah satu alasannya adalah bahwa di negara-negara Eropa, cabang dan perbankan nasional jauh lebih umum dan pembatasan perbankan antar wilayah tidak ada. Pengenalan perbankan antar negara bagian penuh pada tahun 1997 untuk bank-bank di Amerika Serikat, serta konsolidasi yang cepat dalam industri jasa keuangan AS, misalnya sebagian akibat dari merger bank-bank besar dan pengembangan sistem cabang nasional telah mengurangi permintaan untuk layanan tersebut. Cabang dan perbankan nasional jauh lebih umum dan pembatasan perbankan antar daerah terutama tidak ada. Pengenalan perbankan antar negara bagian penuh pada tahun 1997 untuk bank-bank di Amerika Serikat serta konsolidasi yang cepat dalam industri jasa keuangan AS, misalnya sebagai akibat dari merger bank-bank besar dan pengembangan sistem cabang nasional, telah mengurangi permintaan untuk layanan tersebut. Cabang dan perbankan nasional jauh lebih umum dan pembatasan perbankan antar daerah terutama tidak ada. Pengenalan perbankan antar negara bagian penuh pada tahun 1997 untuk bank-bank di Amerika Serikat serta konsolidasi yang cepat dalam industri jasa keuangan. Kami pertama-tama membahas bukti dari sisi pendapatan produk dan kemudian membahas bukti dari sisi biaya operasi. Namun sebelum melihat aspek pendapatan dan biaya ini, kita harus menekankan bahwa keberhasilan inovasi terkait teknologi tidak dapat dievaluasi secara independen dari regulasi dan perubahan regulasi. Untuk sebagian besar, pertumbuhan dan keberhasilan produk manajemen kas retail dan grosir yang dijelaskan di atas bergantung pada tren terkonsolidasi FI dan perbankan antar negara bagian. Secara historis, pembatasan pada kemampuan bank-bank AS untuk bercabang melintasi garis negara bagian menimbulkan masalah bagi perusahaan besar dan waralaba nasional dan internasional. Perusahaan-perusahaan mengkonsolidasikan dan memusatkan dana simpanan mereka untuk keperluan modal kinerja. Inovasi seperti kotak kunci grosir dan konsentrasi dan meredakan masalah ini. Next. Teknologi dan pendapatan. Salah satu manfaat potensi dari teknologi adalah memungkinkan FI untuk memasarkan silang produk baru dan yang sudah ada kepada pelanggan. Penjualan bersama tersebut tidak mengharuskan FI untuk memproduksi semua layanan yang dijual di cabang atau outlet layanan keuangan yang sama. Akibatnya, pendapatan bunga dan non-bunga per dolar aset meningkatkan dan pengembalian aset meningkat. Misalnya, sebuah bank komersial dapat bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk bersama-sama memasarkan pinjaman, kartu kredit, dan produk asuransi satu sama lain. Penggabungan Citicorp dengan Travelers Group untuk membentuk Citigroup secara eksplisit dirancang untuk memasarkan produk perbankan, asuransi, dan sekuritas lintas pasar di lebih dari 100 negara. Namun, manajemen Citigroup mengakui setelah merampungkan merger bahwa diperlukan waktu 10 tahun atau lebih untuk mengintegrasikan sistem komputer ke tingkat yang memadai untuk mencapai tujuan ini. Memang pada tahun 2005, Citigroup memutuskan untuk menjual divisi underwriting asuransi jiwanya ke MetLife. Alasan yang dikutip untuk
Alasan yang dikutip untuk divestasi ini termasuk pendapatan penjamin asuransi yang lebih musiman dan rentan terhadap bencana besar. Lebih jauh, sulit juga untuk menjual asuransi jenis ini secara langsung kepada nasabah karena kebanyakan nasabah industri terbiasa membeli asuransi melalui perantara. Citigroup masih banyak menjual segala bentuk asuransi, tetapi tidak lagi memproduksi yaitu penjamin asuransi. Teknologi juga meningkatkan laju inovasi produk keuangan baru. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kegagalan serta keberhasilan penting telah terjadi. Misalnya, meskipun investasi besar oleh bank, inovasi produk seperti pos atau kartu debit pada awalnya lambat untuk mendapatkan pasar yang cukup besar di Amerika Serikat. Next. Selanjutnya, teknologi dan biaya. Secara tradisional, LK telah menganggap manfaat utama dari pemajuan teknologi berada di sisi biaya daripada sisi pendapatan. Setelah tinjauan teoritis tentang bagaimana teknologi mengaruhi biaya FI secara menguntungkan atau tidak menguntungkan, kami melihat langsung dan bukti tidak langsung dari penghematan biaya berbasis teknologi untuk LK. Secara umum, teknologi dapat mempengaruhi struktur biaya FI dengan memungkinkannya mengeksploitasi skala ekonomi atau ruang lingkup ekonomi. Next. Kami lewat lu kontekannya ini gue mau ngasih Next. Sayang. Next. Skala ekonomi. Ketika perusahaan keuangan menjadi lebih besar, potensi skala dan rangkaian teknologi di mana mereka dapat berinvestasi umumnya meluas. Seperti disebutkan di atas, LK terbesar melakukan pengeluaran terbesar untuk inovasi terkait teknologi. Jika teknologi ini ditingkatkan atau diperbaiki menurunkan biaya rata-rata produksi jasa keuangan LK yang lebih besar mungkin memiliki skala ekonomi keuntungan atas perusahaan keuangan yang lebih kecil. Skala ekonomis menyiratkan bahwa unit atau biaya rata-rata untuk menghasilkan jasa FI secara agregat atau beberapa jasa tertentu seperti simpanan atau pinjaman turun ketika ukuran FI bertambah. Dengan demikian, biaya non-bunga per dolar aset turun dan laba atas aset meningkat. Next. Berikut gambar skala ekonomi di FI. FI terbesar pada gambar tersebut memiliki biaya rata-rata produksi jasa keuangan yang lebih rendah daripada perusahaan kecil B dan A. Ini berarti bahwa pada harga berapapun untuk produk perusahaan jasa keuangan, perusahaan C dapat memperoleh laba lebih besar daripada B atau A. Sebagai alternatif, perusahaan C dapat melemahkan B dan A dalam harga dan berpotensi memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Next. Selanjutnya dibacakan oleh Nawang. Selanjutnya yaitu implikasi jangka panjang dari skala ekonomi pada sektor FI adalah bahwa lembaga keuangan yang lebih besar dan paling hemat biaya akan menyingkirkan lembaga keuangan yang lebih kecil, yang mengarah pada peningkatan dominasi dan konsentrasi perusahaan besar dalam produksi jasa keuangan. Implikasinya seperti itu diperkuat jika operasi atau peningkatan teknologi terlihat atau peningkatan teknologi terkait waktu semakin menguntungkan lembaga keuangan yang lebih besar daripada lembaga keuangan yang lebih kecil. Misalnya teknologi satelit dan superkomputer, di mana kemajuan teknologi yang sangat besar sedang dibuat. Mungkin hanya tersedia untuk FI terbesar. Efek peningkatan teknologi dari waktu ke waktu yang condong ke proyek yang lebih besar adalah menggeser kurva ke bawah dari waktu ke waktu. Next. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi. Sementara investasi teknologi mungkin memiliki efek positif atau negatif pada FI secara umum, dan efek ini mungkin berbeda di seluruh FI dengan ukuran yang berbeda.
teknologi cenderung diterapkan lebih banyak di beberapa area produk daripada yang lain. Artinya, lembaga keuangan adalah perusahaan multiproduk yang memproduksi jasa yang melibatkan kebutuhan teknologi yang berbeda. Selain itu, perbaikan teknologi atau investasi di satu bidang jasa keuangan, seperti peminjam, mungkin memiliki manfaat insidental dan sinergis dalam menurunkan biaya produksi jasa keuangan di bidang lain, seperti penjamin emisi dan perantara pedagang efek. Secara khusus, komputerisasi memungkinkan penyimpanan dan penggunaan bersama informasi penting tentang pelanggan dan kebutuhan mereka. Sederhana skala ekonomi, konsep ini mengabaikan hubungan timbal balik antara produk dan kebersamaan dalam biaya produksi produk keuangan. Secara khusus, kemampuan lembaga keuangan untuk menghasilkan penghematan biaya sinergis melalui penggunaan input bersama dalam memproduksi banyak produk disebut ruang lingkup ekonomis, yaitu sebagai lawan dari skala ekonomi. Namun, disekonomis ruang lingkup mungkin terjadi sebagai gantinya. Lembaga keuangan dapat menemukan biaya yang sebenarnya lebih tinggi dari produksi bersama layanan daripada jika diproduksi secara mandiri. Misalnya, lembaga keuangan membeli beberapa teknologi berbasis informasi yang sangat terspesialisasi untuk memudahkan fungsi produksi dan pemrosesan pinjaman. FI dapat menggunakan kelebihan kapasitas yang dimiliki sistem ini di area layanan lain. Namun, proses ini bisa menjadi teknologi yang relatif tidak efisien untuk area layanan lain dan dapat menambah biaya produksi secara keseluruhan dibandingkan dengan menggunakan teknologi khusus untuk setiap area layanan atau produk. Memang sebagian besar penelitian menemukan bahwa cakupan ekonomi berbasis biaya dapat diabaikan, meskipun cakupan ekonomi berbasis pendapatan mungkin muncul untuk lembaga keuangan terbesar. Next. Selanjutnya, teknologi dan evolusi sistem pembayaran. Next. Sampai batas tertentu, Amerika Serikat baru saat ini mulai mengejar negara lain dalam penggunaan metode pembayaran elektroniknya. Sebagai alasannya, melibatkan budaya dan tradisi di Amerika Serikat. Misalnya, cek sudah usang di Jerman selama beberapa waktu, tetapi di Amerika Serikat masih banyak orang yang suka menulis cek. Akibatnya, lembaga keuangan Amerika Serikat lamban dalam mengadopsi dan menggunakan perbankan online dan metode pembayaran elektronik secara ekstensif. Sementara, penurunan kecepatan penutupan kesenjangan pembayaran elektronik ini sebagian besar akan bergantung pada dua faktor, yaitu kecepatan tren konsolidasi dan perbankan otomatis berlanjut dan tingkat kecepatan inovasi teknologi. Dua sistem transfer kawat yang mendominasi sistem pembayaran Amerika Serikat adalah Fedwire dan sistem pembayaran antar bank clearinghouse atau CHIPS. Fedwire adalah jaringan transfer kawat yang menghubungkan sekitar 9.300 lembaga keuangan domestik dengan Federal Reserve System.
Bank menggunakan jaringan ini untuk melakukan pembayaran simpan dan pinjam untuk mentransfer sekuritas entry buku di antara mereka sendiri dan untuk bertindak sebagai agen pembayaran atas nama pelanggan, korporat besar, termasuk perusahaan jasa keuangan lainnya. CHIPS adalah jaringan pembayaran yang dioperasikan secara pribadi. Amerika Serikat bukan satu-satunya negara di mana sistem transfer kawat grosir mendominasi sistem pembayaran. Uni Eropa, Belanda, Swiss, Hong Kong, dan Jerman juga memiliki sistem transfer kawat yang sangat besar yang diukur sebagai presentasi produk domestik. Pada tahun 2001, sebagai hasil dari mata uang tunggal atau euro dan European Monetary Union, sistem transfer tunggal grosir dan Eropa sepenuhnya muncul menghubungkan semua negara yang tergabung. Resiko yang timbul dalam sistem pembayaran transfer elektronik, setidaknya ada 6 resiko penting yang muncul seiring dengan pertumbuhan sistem wire transfer. Next. Resiko yang pertama yaitu resiko cerukan siang hari. Beberapa analis dan regulator memandang penyelesaian atau siang hari, resiko cerukan sebagai salah satu sumber ketidakstabilan potensial terbesar di pasar keuangan saat ini. Di bawah Undang-Undang Federal Reserve, bank harus mempertahankan cadangan kas pada deposito di Fed. Penyelesaian Fed Wire terjadi pada akhir perbankan pukul 6:30 PM IS. Pada posisi ini, Fed menyesuaikan rekening cadangan masing-masing bank anggota untuk mencerminkan posisi debit kredit dengan bank lain. Namun, apa yang benar di penghujung hari tidak benar di siang hari, yaitu The Fed mengizinkan bank untuk beroperasi secara real-time, cerukan siang hari atau saldo intraday negatif pada akun cadangan mereka. Saldo cadangan negatif ini terjadi di bawah sistem pembayaran saat ini, karena bank besar dan pelanggan mereka sering mengirim pesan pembayaran untuk melunasi pinjaman semalam dan melakukan pembayaran bunga di awal hari. Akibatnya, baik bank maupun pelanggan korporat besar mereka tidak memiliki insentif untuk menghemat transaksi ini. Cerukan Fed Wire siang hari secara efektif gratis dan karenanya kelebihan pasokan. Biaya overdraft siang hari saat ini adalah 50 basis point, dikutip sebagai tarif tahunan berdasarkan hari 24 jam. Seperti di Wetfire, bank-bank besar sering menjalankan cerukan di siang hari. Sekali lagi, bank-bank besar kemudian mencari untuk meminjam dana di sore hari untuk menutupi posisi debit bersih yang dibuat pada hari sebelumnya. CHIPS tidak membebankan biaya eksplisit kepada bank untuk menjalankan cerukan siang hari, tetapi memperlakukan kegagalan bank untuk melunasi pada akhir hari secara berbeda dari yang dilakukan Fed Wire. Di Fed Wire, semua pembayaran menggunakan dana yang baik. Artinya, Fed menjamin finalitas setiap transfer kawat pada saat dilakukan. Sebaliknya, pada CHIPS, dana $3 miliar disediakan untuk menutupi transaksi pembayaran setiap hari. Dana menganggur ini kemungkinan sekitar 97% pembayaran CHIPS akhirnya diselesaikan secara real-time dan dirilis ke pelanggan karena tidak ada debit bersih yang dibuat. 3% pembayaran yang tidak dapat diselesaikan segera diselesaikan tidak akan diberikan kepada pelanggan sampai diselesaikan pada hari akhir. Next. Selanjutnya, risiko transfer teknologi internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat berada di garis depan dalam melakukan investasi teknologi dan inovasi layanan keuangan dalam sistem pembayaran. Memang dunia melihat inovasi dan kewirausahaan Amerika dalam membangun teknologi dan layanan perbankan baru, yaitu dua area di mana Amerika Serikat memimpin dunia, untuk menarik pelanggan baru. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat seringkali tidak dapat mentransfer inovasi teknologi domestik mereka secara menguntungkan ke pasar internasional untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, tidaknya dalam jangka pendek. Sebaliknya, perusahaan jasa keuangan asing yang memasuki pasar Amerika Serikat memperoleh akses langsung dan pengetahuan tentang produk berbasis teknologi Amerika Serikat dengan biaya yang sangat rendah.
Misalnya, sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Internasional pada tahun 1978, bank asing memiliki akses langsung ke Fedwire Amerika Serikat. Next. Selanjutnya, resiko kejahatan dan penipuan. Meningkatnya penggantian cek dan uang tunai melalui transfer kawat sebagai metode pembayaran atau pertukaran telah menghasilkan peningkatan efisiensi pelaksanaan transaksi, namun juga menimbulkan masalah baru terkait pencurian, pengintaian data, dan kejahatan kerah putih. Karena sejumlah besar ditransfer melalui jaringan kabel setiap hari, dan beberapa pegawai bank memiliki pengetahuan khusus tentang nomor identifikasi pribadi atau PIN, dan kode masuk lainnya, insentif untuk kejahatan kerah putih tampaknya meningkat. Misalnya, seorang manajer BCCI cabang Sri Lanka yang sekarang sudah tidak berfungsi dilaporkan mencuri chip komputer dari mesin telex di bank cabang Oman dan menggunakannya untuk mentransfer 10 juta dolar dari 3 bank di Amerika Serikat dan Jepang ke rekeningnya sendiri di Swiss. Next. Selanjutnya, baru-baru ini pada tahun 2015 ditemukan kelompok penjahat dunia maya multinasional yang disebut kelompok Karbana yang telah menembus lebih dari 100 bank di 30 negara selama periode 2 tahun. Serangan ini diluncurkan ketika ratusan karyawan bank dikirim email phishing yang terinfeksi malware berlabel Karbana. Beberapa dari mereka mengklik tautan yang memungkinkan Karbana menginfeksi komputer administrasi bank. Begitu berada di kantor pusat, malware merekam penekanan tombol dan menggunakan berbagai metode pengawasan untuk menemukan titik lemah di jaringan. Setelah grup memiliki kata sandi dan prosedur yang diperoleh melalui malware, dana mereka dapat dikirim kemana saja. Mereka menggunakan perbankan online atau sistem pembayaran elektronik internasional untuk mentransfer uang dari rekening bank ke rekening bank mereka di Amerika Serikat atau China. Selain itu, kelompok tersebut menguasai ATM bank dan memerintahkan mereka untuk mengeluarkan uang tunai pada waktu yang telah ditentukan. Di masa mendatang, lebih banyak sumber daya bank dan peraturan harus dihabiskan untuk pengawasan dan pemantauan secara karyawan serta untuk mengembangkan kode entry yang aman dan tidak dapat dipecahkan ke rekening transfer kawat, terutama karena sejumlah negara telah mengesahkan undang-undang privasi data. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kirani. Selanjutnya, risiko regulasi. Peningkatan jaringan komputer dan telekomunikasi lembaga keuangan juga meningkatkan kekuatan lembaga keuangan fisik regulator secara efektif membantu penghindaran peraturan. Dengan demikian, seperti yang tersirat sebelumnya, regulasi tidak hanya dapat mempengaruhi profitabilitas inovasi teknologi, tetapi juga dapat memacu atau menghambat laju dan jenis inovasi. Misalnya, banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan plafon riba pada lembaga keuangan. Plafon riba menempatkan batasan dan kontrol pada biaya dan suku bunga yang dapat dikenakan oleh banyak lembaga keuangan pada kartu kredit pinjaman konsumen, dan hipotek tempat tinggal. Karena operasi kartu kredit sangat berbasis komunikasi dan tidak perlu berlokasi langsung di pasar FI. Dua negara bagian yang kini mendominasi pasar kredit, yaitu South Dakota dan Delaware. Kedua negara bagian ini termasuk yang paling liberal. Yang paling liberal dalam hal peraturan biaya kartu kredit dan suku bunga riba. Misalnya, Citigroup, perusahaan jasa keuangan Amerika Serikat dengan Warrow
waralaba kartu kredit terbesar, telah menempatkan operasi kartu kredit di South Dakota. Akibat regulasi di Amerika Serikat, perbankan di Kepulauan Cayman yang relatif tidak diatur telah mengalami pertumbuhan yang cukup besar. 500 lembaga keuangan atau lebih yang berlokasi di sana melakukan sebagian besar bisnis mereka melalui jaringan telekomunikasi publik dan swasta. Alasan utama pertumbuhan perbankan Kepulauan Cayman adalah keinginan bank-bank besar Amerika Serikat untuk menghindari atau mengurangi biaya persyaratan cadangan berbunga rendah dari Federal Reserve. Next. Selanjutnya, penghindaran pajak. Perkembangan jaringan kabel internasional serta jaringan perusahaan jasa keuangan internasional telah memungkinkan lembaga keuangan untuk mengalirkan dana dan keuntungan dengan menggunakan mekanisme penentuan harga internal, sehingga meminimalkan beban pajak Amerika Serikat secara keseluruhan dan memaksimalkan kredit pajak luar negeri mereka. Misalnya, sebelum tahun 1986, banyak bank besar Amerika Serikat hampir tidak membayar pajak pendapatan perusahaan. Meskipun laba dilaporkan besar, dengan memindahkan laba dan dana dengan cepat, melintasi rejim pajak yang berbeda. Hal ini menimbulkan keprihatinan kebijakan publik yang cukup besar dan merupakan alasan utama yang mendasari reformasi pada tahun 1986 di Amerika Serikat. Reformasi ini memberlakukan tarif pajak penghasilan badan minimum 20% pada bank-bank Amerika Serikat dan membatasi kemampuan mereka untuk menggunakan kredit pajak luar negeri untuk mengimbangi beban pajak penghasilan domestik mereka. Next. Lalu resiko persaingan. Karena jasa keuangan menjadi lebih berbasis teknologi, mereka semakin bersaing dengan pemasok jasa keuangan non-tradisional. Misalnya, selain menawarkan kartu kreditnya sendiri yang disempurnakan untuk bersaing dengan kartu kredit yang disediakan bank, IT dan P memiliki perusahaan keuangan. Juga begitu, didirikan perusahaan non-keuangan dapat dengan mudah membeli teknologi layanan keuangan. Misalnya, General Motor telah membuat operasi kartu kredit yang terkait dengan pembelian kendaraan dengan harga diskon. Saat ini, bank menerbitkan kurang dari setengah dari semua kartu kredit baru. Bagian besar bisnis baru masuk ke perusahaan non-tradisional seperti AT dan T dan General Motor. Contoh lainnya adalah peningkatan dramatis dalam perusahaan pinjaman industri di Utah yang dimiliki oleh perusahaan non-bank seperti Amex, General Electric, dan Phoenix Boats. Karena potensi risiko yang ditemukan oleh lembaga keuangan yang tidak diatur ini, pada sistem keuangan, Undang-Undang Reformasi Wall Street dan Perlindungan Konsumen tahun 2010 menetapkan moratorium 3 tahun dengan tanggal kadaluarsa 21 Juli 2013 yang melarang FDIC dari menyetujui permohonan untuk asuransi simpanan yang diterima setelah tanggal 23 November 2009. Untuk perusahaan pinjaman industri, jika perusahaan tersebut secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh perusahaan komersial.
moratorium berakhir sesuai jadwal pada Juli 2013. Sejak saat itu tidak ada permohonan piagam PLC baru yang diajukan, dan beberapa permohonan yang tertunda sebelum moratorium belum disetujui oleh FDIC. Next. Next. Selanjutnya, risiko operasional lainnya. Next. Sementara risiko teknologi menjadi semakin penting bagi profitabilitas dan risiko FI. Itu bukan satu-satunya sumber risiko operasional. Memang penelitian telah menemukan bahwa dampak krisis risiko operasional seperti penggelapan dan penipuan pinjaman pada nilai pasar perusahaan jauh melebihi sebanyak 12 kali biaya sebenarnya. Di awal bab ini, kami membuat daftar 4 sumber risiko operasional lainnya. Ini adalah karyawan, hubungan pelanggan, aset modal, dan risiko eksternal. Misalnya, risiko karyawan meliputi perputaran karyawan, pencurian, dan penipuan, serta kesalahan pemrograman oleh karyawan. Seperti risiko teknologi, sumber risiko operasional lainnya ini dapat mengakibatkan biaya langsung, biaya tidak langsung, dan biaya peluang untuk lembaga keuangan yang mengurangi profitabilitas dan nilai. Untuk mengurangi biaya ini, manajer FI mengeluarkan banyak upaya dan sumber daya untuk mencegah, mengendalikan, membiayai, dan melindungi FI dari kerugian akibat risiko operasional. Upaya tersebut antara lain, yang pertama, pencegahan kerugian, yaitu pelatihan, pengembangan, dan review karyawan. Lalu yang kedua, kontrol kerugian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pencadangan, misalnya sistem komputer. Lalu yang ketiga, pembiayaan kerugian, yaitu asuransi eksternal, misalnya asuransi bencana. Lalu yang terakhir, kehilangan insulasi, yaitu modal FI. Upaya manajemen risiko tentu saja merugikan FI. Semakin besar komitmen sumber daya terhadap upaya manajemen risiko, semakin rendah biaya akibat risiko operasional. Namun, sumber daya yang dihabiskan untuk mencegah biaya risiko operasional pada beberapa titik mungkin lebih besar daripada biaya risiko itu sendiri. Next. Selanjutnya, isu peraturan dan risiko teknologi dan operasional. Next. Seperti disebutkan sebelumnya, risiko operasional ada risiko kerugian langsung atau tidak langsung yang diakibatkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, orang, atau sistem, dan dari peristiwa eksternal. Tentu saja dengan meningkatkan penggunaan teknologi FI, risiko operasional juga meningkat. Namun sedikit yang telah dilakukan untuk mengawasi atau mengatur risiko yang meningkat ini. Pada bagian ini, kami melihat dua area yang terkena dampak langsung dari peningkatan risiko operasional. Yang pertama, risiko operasional dan kepailitan FI. Sebuah firma konsultan risiko operasional memperkirakan bahwa pada tahun 1980-an dan 1990-an, lembaga keuangan kehilangan lebih dari 200 miliar dolar
Karena risiko operasionalnya. Regulator menyadari pentingnya risiko operasional untuk FI dalam dokumen konsultatif tindak lanjut yang dirilis pada Januari 2001 dan April 2003, Komite Basel mengusulkan 3 metode khusus di mana lembaga penyimpanan dapat menghitung modal yang diperlukan untuk melindungi diri dari risiko operasional. Metode-metode tersebut adalah pendekatan indikator dasar, pendekatan standar, dan pendekatan pengukuran lanjutan. Metode-metode ini pertama kali diterapkan pada tahun 2006. Next. Nah, yang kedua, perlindungan konsumen. Survei Keamanan Informasi KPMG melaporkan bahwa pelanggan bisnis ragu untuk memasukkan informasi pribadi dan keuangan mereka di internet karena 2 alasan. Yang pertama, mereka khawatir tentang siapa yang memiliki akses ke informasi ini dan bagaimana informasi itu akan digunakan. Lalu yang kedua, mereka khawatir detail kartu kredit atau akun akan dicuri atau digunakan secara curang. Munculnya perbankan elektronik membuat perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab yang semakin penting bagi regulator FI. Seperti disebutkan sebelumnya, Undang-Undang Modernisasi Layanan Keuangan 1999 memungkinkan pelanggan FI untuk memilih keluar dari berbagai informasi pribadi yang mungkin ingin dikejar oleh FI. Dengan demikian, pelanggan FI memiliki kendali atas siapa yang akan melihat dan memiliki akses ke informasi pribadi mereka. Peraturan ini tidak mencakup pembagian informasi oleh perusahaan non-keuangan yang telah memasuki industri jasa keuangan. Next. Next. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.